Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Septia Marisa. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Sebelum itu, apa yang kalian pikirkan mengenai gambar ini? Ya, ini es batu. Biasanya, es batu ditambahkan untuk membuat sesuatu menjadi bersuhu rendah atau biasanya disebut dingin. Namun, coba lihat video berikut. Wah, kok bisa ya? Inilah yang dinamakan metanahidrat. Metanahidrat biasanya ditemukan di laut terdalam atau tempat-tempat bertekanan tinggi. Sebenarnya apa sih metanahidrat itu? Yuk cari tahu. Metanahidrat adalah senyawa metana yang terkepung di antara molekul air. Metana itu apa ya? Metana itu adalah salah satu kelompok senyawa hidrokarbon, yaitu kelompok alkana. Dan metana adalah senyawa hidrokarbon yang paling sederhana, yaitu hanya terdiri dari satu atom C dan 4 atom H. Yuk kita pahami lebih dalam lagi. Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas dua unsur, yaitu unsur hidrogen yang dilambangkan dengan huruf H dan unsur karbon yang dilambangkan dengan huruf C. Sebelum lebih jauh mengenal hidrokarbon, yuk kenalan dulu dengan unsur karbon dan unsur hidrogennya. Karbon biasanya dikenal sebagai salah satu unsur senyawa organik. Ini dikarenakan pada zaman dahulu, karbon hanya dapat disintesis atau istilahnya dibuat secara naluriah oleh tubuh makhluk hidup atau organisme. Pada tahun 1828, seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Friedrich Wöhler berhasil mensintesis atau membuat urea di laboratorium, yaitu dengan cara memanaskan amonium sianat. Inilah yang menjadi asal mula senyawa karbon anorganik. Adapun berikut perbedaan senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Next, untuk mengidentifikasi suatu bahan atau zat yang mengandung senyawa karbon dapat dilakukan dengan cara melakukan pembakaran terhadap bahan atau zat tersebut. Karbon termasuk golongan 4A dalam tabel periodik, dan ini dapat membantu kita untuk mengetahui bahwa karbon mempunyai 4 elektron valensi. 4 elektron valensi artinya karbon bisa berikatan dengan 4 unsur lain dalam waktu yang bersamaan. Anak-anak, Ibu ada tips mudah nih untuk mengingatnya. Kalian hanya tinggal ingat bahwa karbon mempunyai 4 tangan yang bisa bergandengan dengan unsur lain. Kalau tangannya lebih dari 4 atau kurang dari 4, itu bukan karbon. Lanjut ya, karbon bisa membentuk berbagai macam ikatan. Ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Coba kita perhatikan yang ikatan tunggal. Ingat ya, karbon punya 4 tangan. Karbon yang sebelah kiri ada garis ke kanan yang menandakan dia berikatan dengan karbon yang di sebelah kanan. Itu artinya sudah terpakai 1 tangan karbon. Karena karbon punya 4 tangan, jadi masih ada 3 tangan yang belum terpakai. Akhirnya, 3 tangan tersebut bisa digunakan untuk berikatan dengan atom H. Makanya di situ tertulis 3H. Begitupun dengan atom karbon yang ada di sebelah kanan. Karena 1 tangannya sudah berikatan dengan karbon di sebelah kiri dan sisa 3 tangan juga berikatan dengan 3H, jadilah tertulis CH3 strip CH3. Coba sekarang kita perhatikan yang ikatan rangkap 2. Ingat ya, tadi tangan karbon ada 4. Kalau 2 tangannya sudah digunakan untuk berikatan rangkap 2 dengan karbon di sebelahnya, yang tersisa tangannya tinggal 2 yang bisa digunakan untuk berikatan dengan H. Berarti ada 2H yang bisa berikatan. Maka dari itu tertulis CH2 rangkap 2 dengan CH2. Coba sekarang kita perhatikan yang ikatan rangkap 3. Ingat, tangan karbon ada 4. Kalau 3 tangan sudah digunakan untuk berikatan rangkap 3 dengan karbon di sebelahnya, hanya tersisa 1 tangan yang bisa digunakan untuk berikatan dengan H. Maka dari itu tertulis CH, hanya tinggal cuma ada 1, CH
rangkap 3 dengan CH. Ikatan-ikatan yang baru kita pelajari itu membuat karbon bisa memiliki bentuk yang sederhana maupun bentuk yang kompleks dan bisa juga membentuk berbagai macam rantai. Ada rantainya yang modelnya lurus, bercabang, dan ada juga yang berbentuk siklik atau disebut rantai tertutup. Karbon juga bisa menempati berbagai posisi. Ada yang dinamakan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dikatakan karbon primer jika karbon tersebut mengikat langsung satu karbon yang lain. Dinamakan karbon sekunder jika karbon tersebut mengikat langsung dua karbon yang lain. Dikatakan tersier jika karbon tersebut mengikat langsung 3 karbon yang lain. Dan dikatakan kuartener jika karbon tersebut mengikat langsung 4 karbon yang lain. Untuk contohnya bisa dilihat dari gambar berikut. Karbon primer itu yang berwarna orange, mengikat satu karbon yaitu karbon yang berwarna hijau. Karbon sekunder yang berwarna hijau, mengikat 2 karbon yang berwarna orange dan merah. Karbon tersier yang berwarna merah, mengikat 3 karbon yaitu yang berwarna orange, biru, dan hijau. Karbon kuartener yang berwarna biru, mengikat 3 karbon orange dan 1 karbon merah. Berarti yang karbon kuartener itu sudah mengikat 4 karbon yang lain, yaitu 3 karbon orange dan 1 karbon yang merah. Jadi, sekarang sudah paham ya mengenai karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sekarang kita kenalan dulu sama atom H. H atau hidrogen itu hanya mempunyai 1 elektron valensi. Jadi H cuma bisa punya tangan 1. Kalau C tadi kan punya tangan 4. Kalau H cuma punya tangan 1. Jika satu tangan itu sudah digunakan untuk berikatan dengan C, maka tidak bisa lagi berikatan dengan unsur yang lain. Selanjutnya, kita kembali ke hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi 2 jenis. Ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang hanya terdiri dari ikatan tunggal pada karbon-karbonnya. Contohnya adalah senyawa alkana. Ciri-ciri senyawa alkana memiliki nama-nama yang selalu berakhiran -ana. Kemudian, hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang salah satunya terdiri dari ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 pada karbon-karbonnya. Contohnya adalah senyawa alkena dan alkuna. Ciri-ciri senyawa alkena memiliki nama-nama yang selalu berakhiran -ena dan ciri-ciri senyawa alkuna memiliki nama-nama yang selalu berakhiran -una. Tips mengingat yang kedua, untuk mengingat perbedaan senyawa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Pertama, jika kita hanya punya 1 teman atau yang kita ibaratkan untuk ikatan yang tunggal, kita akan berkemungkinan merasa jenuh. Jadi bisa kita ingat, hidrokarbon jenuh itu hidrokarbon yang hanya memiliki ikatan tunggal. Jika kita punya 1 teman, kita akan merasa jenuh. Itu cara mengingatnya. Namun, jika kita mempunyai 2 teman atau 3 teman, teman itu diibaratkan untuk rangkap 2 atau rangkap 3, kita akan berkemungkinan merasa tidak jenuh. Berarti hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang mempunyai rangkap 2 atau rangkap 3. Seperti itu. Berikut, Ibu lampirkan sifat fisis dan sifat kimia dari alkana. Lalu, sifat fisis dan sifat kimia dari alkena dan alkuna. Rumus empiris alkana, alkena, dan alkuna mempunyai rumus empiris yang berbeda-beda. Apa sih rumus empiris itu? Rumus empiris adalah rumus yang menunjukkan komposisi kimia dalam suatu senyawa. Berikut adalah rumus empiris dari alkana, alkena, dan alkuna. Rumus empiris alkana adalah Cn H2n plus 2. Perhatikan cara menggunakannya. Jika kita disuruh menentukan senyawa-senyawa alkana dari jumlah C-nya,
maka jumlah H-nya harus sesuai. Cara menentukannya dengan rumus empiris alkana. Jika C1, maka angka 1 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n plus 2, maka bisa kita tulis C1 H2 dikali 1 ditambah 2. 2 dikali 1 hasilnya 2 dan ditambah 2 menjadi 4. Berarti jumlah H-nya menjadi 4. Dalam alkana yang C-nya 1, H-nya berarti harus ada 4. Jadilah CH4. Lanjut ya. Jika C-nya 2, maka angka 2 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n plus 2, maka menjadi C2 H2 dikali 2 tambah 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Dan ditambah 2 menjadi 6. Berarti jumlah H-nya menjadi 6. Dalam alkana, jika C-nya 2, maka H-nya harus ada 6. Jadilah C2H6. Lanjut lagi ya. Jika C-nya 3, maka 3 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n plus 2, maka menjadi C3 H2 dikali 3 tambah 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Dan ditambah 2 menjadi 8. Berarti jumlah H-nya harus ada 8. Dalam alkana yang C-nya 3, maka H-nya ada 8. Jadilah C3H8. Terakhir, jika C-nya 4, maka angka 4 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n plus 2, maka menjadi C4 H2 dikali 4 ditambah 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Dan ditambah 2 menjadi 10. Berarti H-nya ada 10. Dalam alkana yang C-nya 4, maka H-nya harus ada 10. Jadilah C4H10. Rumus empiris alkena adalah CnH2n. Perhatikan cara menggunakannya. Jika kita disuruh menentukan senyawa-senyawa alkena dari jumlah C-nya, maka jumlah H-nya harus sesuai. Cara menentukannya dengan rumus empiris alkena. Jika C-nya 1, maka angka 1 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya rumusnya CnH2n, maka menjadi C1 H2 dikali 1. 2 dikali 1 hasilnya 2, berarti H-nya jadi ada 2. Jadilah CH2. Ingat, tangan C harus ada 4 dan tangan H cuma ada 1. Jadi dalam alkena C1 itu tidak berlaku atau tidak bisa digunakan untuk berdiri sendiri. Karena C harus berikatan dengan 4 unsur yang lain. Sedangkan H-nya cuma ada 2. Berarti nggak bisa, C-nya masih ada sisa tangannya, itu berarti tidak bisa digunakan untuk berdiri sendiri. Lanjut, jika C-nya ada 2, maka angka 2 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n, maka menjadi C2 H2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4, berarti H-nya ada 4. Dalam alkena, yang C-nya 2, maka H-nya harus ada 4. Jadilah C2H4. Lanjut, jika C-nya 3. Jika C-nya 3, maka angka 3 itu akan menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya rumusnya CnH2n, maka menjadi C3 H2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti H-nya harus ada 6. Dalam alkena, yang C-nya 3, H-nya harus ada 6. Jadilah C3H6. Terakhir, jika C-nya 4, maka angka 4 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n, maka menjadi C4 H2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti H-nya 8. Dalam alkena, yang C-nya 4, maka H-nya ada 8. Jadilah C4H8.
Rumus empiris alkuna adalah Cn H2n min 2 atau dikurang 2. Perhatikan cara menggunakannya. Jika kita disuruh menentukan senyawa-senyawa alkuna dari jumlah C-nya, maka jumlah H-nya harus sesuai. Cara menentukannya dengan rumus empiris alkuna. Jika C-nya 1, maka angka 1 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n min 2, maka menjadi C1H2 dikali 1 min 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Lalu dikurang 2 menjadi 0. Berarti H-nya 0. Jadilah C saja karena H-nya tidak ada. Ini juga tidak berlaku atau tidak bisa digunakan untuk berdiri sendiri. Jadi di dalam alkuna C1 itu tidak berlaku. Jika C-nya 2, maka angka 2 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n min 2, maka menjadi C2H2 dikali 2 min 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Min 2 hasilnya 2. Berarti H-nya ada 2. Dalam alkuna yang C-nya 2, maka H-nya harus ada 2. Jadilah C2H2. Lanjut lagi. Jika C-nya 3, maka angka 3 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n min 2, maka menjadi C3H2 dikali 3 min 2. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Dikurang 2 hasilnya 4. Berarti H-nya harus ada 4. Dalam alkuna yang C-nya 3, maka H-nya harus ada 4. Jadilah C3H4. Terakhir, jika C-nya 4, maka angka 4 itu menggantikan huruf N yang ada di rumus. Yang tadinya CnH2n min 2, maka menjadi C4H2 dikali 4 min 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Dikurang 2 hasilnya 6. Berarti H-nya harus ada 6. Dalam alkuna yang C-nya 4, maka H-nya harus ada 6. Jadilah C4H6. Lalu untuk penamaan. Jika C-nya 1, namanya diberi awalan met. Jika C-nya 2, namanya diberi awalan et. Jika C-nya 3, namanya diberi awalan prop. Jika C-nya 4, namanya diberi awalan but. Jika C-nya 5, namanya diberi awalan pen. Untuk akhiran disesuaikan seperti tadi. Alkana diberi akhiran ana, alkena diberi akhiran ena, alkuna diberikan di akhiran una. Ini contohnya. C1 dalam alkana dengan awalan met dan akhiran ana jadilah dinamakan metana. Senyawa alkana, alkena, dan alkuna bisa membentuk banyak sekali bentuk struktur walaupun mempunyai rumus molekul yang sama. Perbedaan struktur ini akan menghasilkan sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda juga. Senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tapi struktur yang berbeda disebut isomer. Yuk kita belajar membuat isomer. Kita akan mencoba membuat isomer. Kita akan mencoba membuat isomer alkana. Untuk kali ini, Ibu akan menggunakan C5H12. Nah, untuk membuat isomer, kita harus tahu dulu rumus molekul dari senyawa yang akan kita buat. Kalau alkana, kan tadi rumus empirisnya adalah CnH2n plus 2. Kalau kita ingin membuat C yang berjumlah 5, berarti hanya adalah 2 dikali 5 ditambah 2. Berarti C5H 2 dikali 5 10 ditambah 2 12. Berarti C-nya 5, H-nya harus ada 12. Berarti benar ternyata C5H12 termasuk alkana. Nah, untuk yang kedua kita harus mengerti penamaan yang tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Kalau misalkan C1 itu dengan awalan met, C2 dengan awalan et, dan seterusnya.
Nah, untuk C5H12. Untuk membuat isomer yang pertama, kita harus membuat rantai utamanya terlebih dahulu. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Nah, untuk isomer yang pertama bisa kita tulis C1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan kalau C itu tangannya 4. Karena dia sudah terpakai satu tangan untuk berikatan dengan C yang lain, maka dari itu berarti sisa tangannya ada 3. Berarti sisa tangan 3 bisa kita gunakan untuk berikatan dengan H, H, H. Berarti C yang pertama ini kita gunakan satu tangan untuk berikatan dengan C yang lain dan 3 tangan untuk berikatan dengan 3H. Untuk C yang kedua, tangannya sudah terpakai 2. Berarti sisa 2 tangan lagi yang bisa kita gunakan untuk berikatan dengan H. Begitupun C yang di sini dan C yang di sini. Nah, untuk C yang terakhir sama seperti C yang pertama, dia sudah terpakai tangannya 1 untuk berikatan dengan C yang sebelumnya dan sisa 3 tangan lagi yang bisa kita gunakan untuk berikatan dengan 3H. Untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, biasanya di buku sering kita temukan CH3 karena C-nya 1 berikatan dengan 3H, CH2, C dengan H2, CH2 lagi, C-nya juga ada, H-nya juga ada 2, dan CH2 lagi, terakhir CH3. Nah, ini adalah bentuk isomer yang pertama. Lalu kita beri nama. Penamaan itu harus kita tentukan dulu rantai utamanya. Karena di sini belum ada cabang, berarti ini semua termasuk rantai utama. Kita hitung C-nya ada 5, berarti pen. Karena dia termasuk alkana, berarti dengan akhiran ana, jadi pentana. Berarti ini adalah N-pentana. Kenapa N? Karena ini belum ada cabangnya, jadi kita anggap sebagai N-pentana. Lalu kita akan membuat isomer yang kedua. Untuk membuat isomer yang kedua, kita bisa ambil 1 C, tersisa 4. Kita tulis C1, 2, 3, 4. Karena tetap dia termasuk alkana C5H12, berarti C-nya tetap ada 5. Nah, C yang kita ambil ini bisa kita jadikan sebagai cabang. Nah, cabang itu biasanya dimulai dari C yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tidak bisa ditaruh di C yang pertama. Karena kalau kita taruh di C yang pertama, berarti ini akan tetap menjadi rantai utama, karena dia nyambung. Nah, ini tidak bisa digunakan. Jadi, kalau kita ingin membuat cabang, kita letakkan di C yang kedua. Nah, untuk penomoran C yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, itu diberikan kepada C yang paling dekat dengan cabang. Jadi, nomor yang terkecil itu diberikan kepada C yang paling dekat dengan cabang. Jadi, kita beri nomor satunya di sini, 2, 3, 4. Karena C yang ini lebih dekat ke cabang daripada yang ini, maka dari itu C yang ini yang kita beri nomor 1. Cabang itu ada metil, ada etil. Atau biasanya di buku ditulis ringkas C2H5 karena C-nya 2, H-nya 5. Itu disebut etil. Nah, untuk yang di sini kita beri dulu H-nya. Ini sudah terpakai 1, berarti hanya sisa 3. Yang ini sudah terpakai 3, berarti sisa hanya 1. C yang di sini sudah terpakai 2, berarti hanya 2 sisanya. C yang di sini terpakai 1, berarti sisa untuk H3. Untuk C yang di sini sudah terpakai 1, berarti juga sisa untuk hanya 3. Nah, di sini ada satu cabang yang berbentuk metil. Berarti di sini dinamakan metil. Karena dia ada di nomor 2, berarti 2 metil. Nah, sekarang kita tentukan rantai utamanya. Nah, yang inilah rantai utama. Nah, sekarang kita lihat rantai utama itu jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4.
Ingat, kalau 4 itu diberi awalan but, karena termasuk alkana berarti diakhiri ana. Jadi butana, berarti 2 metil butana. Kita akan mencoba membuat isomer yang ketiga. Nah, untuk membuat isomer yang ketiga, sebenarnya untuk membuat isomer selanjutnya, itu bisa dengan menggeser cabang yang sudah pernah kita buat jika memungkinkan. Nah, sekarang akan kita coba. Yang tadinya cabang ada di nomor 2 dengan rantai utamanya berjumlah 4C, ya, sekarang kita geser rantai cabangnya ke sini. Yang tadinya di nomor 2, kita geser ke sebelahnya. Nah, ini tetap rantai utama. Kita beri jumlahannya. Nah, kita beri nomornya. Ingat, penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti sekarang kita mulai dari sini, karena ini yang paling dekat dengan cabang. Sekarang kita lihat. Di sini ada metil di nomor 2. Berarti tetap 2 metil. Karena rantai utamanya itu adalah C dengan jumlah 4, berarti tetap butana. Nah, ternyata inilah yang dikatakan tidak memungkinkan. Ternyata setelah kita geser, dia tetap 2 metil butana namanya. Berarti ini tidak berlaku. Jika dia digeser namanya tetap, berarti yang terpakai hanya yang sebelumnya, karena sama saja. Nah, lalu bagaimana cara membuat isomer yang ketiga? Dengan cara memotong 1 C di rantai utama. Berarti rantai utamanya menjadi 3. Nah, yang satu sudah ada cabang di sini, berarti yang tadinya kita potong, kita jadikan juga cabang. Kita beri jumlah H-nya. Nah, di sini C-nya, ingat tangan C itu ada 4. Nah, keempat tangannya sudah terpakai, berarti tidak bisa lagi berikatan dengan H, berarti C saja. Nah, yang di sini H3, di sini juga CH3, di sini juga CH3. Ingat, di sini ada metil, di sini ada metil. Lalu kita tentukan rantai utamanya. Nah, lalu kita beri nomor 1, 2, 3. Mau dari sini 1, 2, 3 pun tidak apa-apa karena sama saja. Nah, kita pakai yang di atas ya. Nah, kita lihat. Di sini ada 2 metil. Ada lagi penamaan. 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 itu okta, 9 itu nona, 10 itu deka. Nah, penamaan ini hanya untuk cabang, sedangkan yang metana, etana, propana, butana itu untuk rantai lurus. Jadi ini untuk cabang. Nah, di sini cabangnya ada 2 metil. 2 itu di, berarti jadi dimetil. Karena dimetilnya ada di nomor 2, berarti 2 dimetil. Sekarang kita lihat rantai utamanya itu ada 3C. 3C itu prop. Karena termasuk alkana jadi propana. Berbeda kan namanya? Berarti ini bisa diakui sebagai isomer yang ketiga. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau cabang itu bisa kita geser lagi. Kita coba, apakah benar bisa digeser? Kita anggap yang di atas kita geser ke sini. Nah, kita coba lihat. Ini rantai utamanya jadi seperti ini. Jadi rantai utamanya C-nya ada 4. Sedangkan penomoran dari yang paling dekat, berarti dari sini. Nah, berarti cabang ada di nomor 2. Cabangnya metil, berarti sama seperti yang tadi. 2 metil butana. Berarti ini tidak berlaku.
Lalu Bu, dari yang sini kalau tidak bisa digeser berarti dipotong lagi dong. Kalau kita potong seperti ini, nah rantai utamanya jadi ada dua kan? Kalau misalkan di sini C-nya, di sini C-nya juga, satu laginya di sini, tetap saja rantai utamanya itu yang diambil yang terpanjang. Nah, berarti penomorannya dari sini karena yang paling dekat ke sini. 1, 2, 3, 4. 2 metil butana. Sama juga seperti yang tadi namanya. Berarti ini juga tidak bisa dipakai. Lalu bagaimana Bu? Berarti kalau sudah tidak bisa membentuk isomer, berarti isomer dari C5H12 hanya ada 3. 1, 2, dan 3. Yaitu yang pertama tadi N-pentana, yang kedua 2 metil butana, yang ketiga 2 dimetil propana. Inilah isomer dari C5H12. Seperti itu. Jadi rumus molekulnya tetap C5H12 tapi nama-namanya berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat isomer alkena. Ingat, rumus empiris alkena adalah CnH2n. Nah, apakah benar C5H10 termasuk alkena? Tinggal kita coba buktikan. C5H2 dikali 5. Berarti C5 hanya 2 dikali 5 itu 10, berarti C5H10. Ternyata benar, C5H10 adalah termasuk alkena. Nah, ingat alkena itu adalah rangkap 2. Berarti ada rangkap 2 nanti di strukturnya. Isomer yang pertama, ingat C-nya 5. Karena alkena yaitu ada rangkap 2, kita taruh ada rangkap 2 di sini. Seperti itu. Nah, ingat C tangannya ada 4. Kalau sudah digunakan 2 untuk berikatan dengan C yang di sebelahnya, berarti sisa untuk H adalah 2. C yang di sini sudah 3 tangannya yang terpakai, berarti sisa 1. Yang di sini sudah terpakai 2, sisa 2. Yang di sini sudah terpakai 2, sisa 2. Yang di sini sudah terpakai 1, sisa 3. Ini bentuk isomer yang pertama. Nah, untuk penomorannya, kita beri nomor yang paling dekat dengan rangkap. Kalau tadi di alkana yang paling dekat dengan cabang, sekarang yang paling dekat dengan rangkap. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Berarti di sini dinamakan 1 pentena. Kenapa 1? Karena rangkapnya ada di nomor 1. Pen karena ada 5, ena karena termasuk alkena, jadi 1 pentena. Lanjut ke isomer yang kedua. Nah, isomer alkana itu bisa banyak banget dengan bentuk rantainya yang sama. Nah, ini masih rantai lurus, tetapi rangkapnya bisa kita pindah ke sebelahnya. Nah, seperti ini. Kita beri haknya. Ini C-nya sudah terpakai 1, sisa tangannya 3. Ini yang C yang ini sudah terpakai tangannya 3, berarti sisa 1 untuk berikatan dengan H. Ini juga sudah terpakai 3, berarti sisa 1. Ini sudah terpakai 2, berarti sisa 2. Ini sudah terpakai 1, berarti sisa 3. Jadi pokoknya tangan C harus 4. Nah, sekarang kita lihat yang paling dekat dengan cabang tetap dari sini. Yang paling dekat dengan rangkap maksudnya. Itu yang dari sini, dari yang sebelah kiri. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Sekarang kita lihat rangkap ada di nomor berapa? Ada di C nomor 2, berarti 2. Karena masih rantai utamanya ada 5 C-nya, jadi tetap pentena. Ini adalah bentuk isomer yang kedua. Sekarang kita coba lagi geser rangkapnya dengan bentuk C yang sama. Yang tadinya di sini pindah ke sini. Ingat, penomoran itu
dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Nah, berarti sekarang yang lebih dekat dengan rangkap dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat. Rangkap ada di C yang nomor 2. Berarti 2 pentena. Wah, ternyata sama namanya sama yang sebelumnya. Berarti ini tidak terpakai. Berarti isomer nomor 3 bukan seperti itu bentuknya. Lalu Bu, kalau kita geser ke sini lagi, berarti sama dong seperti yang pertama. Ya, berarti tidak bisa digeser lagi rangkapnya. Hanya sampai 2 pentena saja. Terus gimana cara bikin isomernya? Nah, isomer yang ketiga itu berarti dengan cara dipotong C-nya. Ini kita potong. Berarti rantai utamanya berubah menjadi C-nya 4. Lalu kita beri rangkap di yang pertama. Selalu coba beri rangkap yang dari C yang pertama. Lalu C yang tadi kita potong bisa jadi cabang. Ingat, cabang itu bisa kita letakkan di C nomor 2 dan selanjutnya, bukan di C yang pertama. Nah, lalu di sini kita beri hanya ya. Ini sudah terpakai 2, berarti hanya sisa 2. Yang ini tangannya sudah terpakai 1, 2, 3, dan 4. Karena tangan C4 berarti sudah habis. Berarti tidak boleh lagi berikatan dengan H. Ini tangannya sudah terpakai 2, berarti sisa 2. Ini sudah terpakai 1, sisa 3. Ini sudah terpakai 1, sisa 3. Nah, sekarang bentuknya jadi baru nih. Kita lihat. Di sini ada metil. Nah, sekarang kita beri nomor. Nomor itu dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Berarti dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita beri nama. Di sini ada 2 metil. Ingat ya, kalau memberi nama itu cabangnya dulu yang ditulis. 2 metil, baru rangkapnya. Rangkapnya tadi ada di 1, nomor 1, berarti 1. Nah, sekarang rantai utamanya adalah rantai yang C-nya berjumlah 4, berarti jadi karena alkena jadi butena. Nah, seperti itu. Lanjut, kita buat isomer yang keempat. Ingat, bisa kita geser cabangnya. Jadi, kalau mau membuat isomer itu, pertama kita geser rangkapnya. Nah, kalau rangkap sudah tidak bisa digeser, kita kembalikan ke yang pertama. Tapi kita potong C-nya, kita potong 1, jadikan cabang. Nah, setelah jadi cabang, bisa cabangnya terus yang digeser. Nah, kalau cabangnya sudah tidak bisa digeser, baru rangkapnya yang digeser. Sekarang cabangnya dulu ya, kita coba geser. Berarti yang pertama itu tetap C-nya 4. Nah, tetap rangkapnya di depan. Sekarang cabang yang digeser. Jadi di sini. Ini sudah terpakai 2, sisa 2. Sini sudah terpakai 3, sisa 1. Di sini sudah terpakai 3 juga sisa 1. Di sini terpakai 1, sisa 3. Di sini terpakai 1, sisa 3. Nah, penomoran tetap dari yang paling dekat dengan rangkap. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat metil. Nah, tadi dia ada di nomor 2. Sekarang metilnya ada di nomor 3. Berarti jadi 3 metil. Nah, sekarang kita lihat rangkapnya masih di nomor 1. Berarti 1. Rantai utamanya masih 4. Berarti tetap butena. Nah, berubah kan namanya? Kalau berubah berarti bisa kita gunakan. Berarti isomer yang keempat bernama 3 metil 1 butena. Lanjut, kita akan mencoba membuat isomer yang kelima. Nah, kita tadi kan cabangnya ada di nomor 3. Kita coba lagi geser. Apakah bisa? Nah, jadi di sini. Nah, coba kita perhatikan. Kalau dia nyambung ke belakang, berarti nanti rantai utamanya jadi nyambung juga. Nah, seperti ini. Jadi, rangkapnya ada di nomor 1. C utamanya tetap 5. Berarti tetap pentena. Tidak ada cabang jatuhnya. Karena apa? Ini bukan cabang. Ini jadi termasuk rantai utama. Nah, kalau 1 pentena, tadi juga sudah ada 1 pentena. Berarti tidak bisa. Jadi ini tidak bisa digunakan. Lalu bagaimana Bu untuk membentuk isomer nomor 5? Nah,
kita tetap menggunakan C dengan rantai utamanya berjumlah 4. Lalu kita geser rangkapnya. Tadi kan rangkapnya ada di nomor 1. Kita coba geser rangkapnya ke nomor 2. Nah, jadi di sini. Lalu karena ini adalah termasuk alkena dengan jumlah C5, berarti kita taruh di sini cabangnya. Nah, penomoran ingat dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Bisa dari sini, bisa dari sini. Kita coba dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lengkapi jumlah H-nya. Ini sudah terpakai 4-4-nya, berarti tidak ada H. Di sini H1, di sini H3, di sini H3. Nah, untuk penamaan. Nah, karena ada metil di nomor 2, lalu rangkap juga ada di nomor 2, berarti kita beri nama 2-metil 2-butena. Kita lihat yang tadi. Tadi 2-metil 1-butena karena rangkapnya ada di nomor 1. Sekarang 2-metil 2-butena karena rangkapnya ada di nomor 2. Berbeda ya namanya, berarti ini bisa digunakan sebagai isomer yang ke-5. Lanjut. Ini isomer yang ke-6. Sama dengan rantai lurusnya sama jumlahnya dan posisi rangkapnya sama. Lalu yang kita ubah adalah kita coba geser cabangnya di sini. Ingat, penomoran itu bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, kalau kita dari sini cobanya, berarti dia tetap 2-metil 2-butena. Berarti kalau posisi yang seperti ini penomorannya tidak bisa digunakan karena namanya sama seperti yang di atasnya tadi, 2-metil 2-butena. Tapi kalau penomoran dari sini, nah, di sini jadi berbeda namanya nanti. Di sini hanya 3, di sini H, di sini tidak ada H, di sini 3, di sini 3. Nah, kita lihat. Ini ada metil di nomor 3, berarti jadi 3-metil. Nah, di sini ada rangkap di nomor 2, berarti 2-butena. Nah, ini bisa digunakan karena penomorannya kita tentukan dari sini. Sebenarnya kan penomoran itu berdasarkan rangkap. Karena posisinya C-nya ada 4, jadi rangkapnya tetap di tengah. Mau dari sini sama, dari sini pun sama. Tetapi ternyata cabangnya yang membuat dia berbeda. Kalau kita dari sini jadi 3-metil 2-butena. Kalau dari sini tadi tetap 2-metil 2-butena. Kalau kita pakai yang ini akan sama seperti yang sebelumnya, jadi tidak bisa digunakan. Kalau kita pakai penomoran tetap dari sini, bisa kita gunakan karena bisa menghasilkan nama yang berbeda. Selanjutnya kita akan membuat isomer nomor 7. Nah, tadi 3-metil 2-butena. Tadi kan Ibu bilang kalau cabangnya pertama kita geser rangkap, lalu kita geser cabang. Kalau cabangnya sudah tidak bisa digeser lagi, berarti rangkapnya lagi yang kita geser. Nah, ternyata kalau kita geser di sini rangkapnya, berarti nanti penomoran dari sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti nanti rangkapnya ada di nomor 1. Sedangkan 1-butena tadi sudah kita buat namanya, berarti sudah tidak bisa digeser rangkapnya. Lalu gimana Bu? Kalau digeser cabang nggak bisa, digeser rangkap juga nggak bisa. Berarti kita potong lagi satu lagi atom C-nya. Jadi seperti itu ya. Pertama geser rangkap, kedua geser cabang. Kalau sudah tidak bisa dua-duanya, berarti potong lagi jumlah C-nya. Jadi C di rantai utamanya ada 3. Nah, terus kita beri rangkap. Nah, terus kita jadikan yang 2 tadi itu cabang. Kan C-nya tetap harus ada 5 ya. Berarti sisa 2 lagi. Itu harus jadi cabang. Nah, coba kita lihat. C yang di sini sih iya tangannya 2, sisa 2. Coba kita lihat C yang di sini. Tangannya 1, 2, 3, 4, 5. Apakah bisa? Tidak bisa karena C itu tangannya harus 4. Berarti tidak boleh ada cabang di sini. Boleh yang di sini, boleh yang di sini yang dihapus. Kita hapus yang di sini.
Kita anggap tidak ada. Nah, lalu kita geser ke sini. Nah, ternyata kalau digeser ke sini jadi rantai utama lagi. Nah, berarti tidak bisa lagi. Tadi kan rantai utama 1 butena sudah ada, berarti tidak bisa lagi dibuat. Berarti geser rangkap tidak bisa, geser cabang juga tidak bisa, dipotong juga sudah tidak bisa. Berarti isomer dari C5H10 hanya ada 6. Seperti itu. Yang pertama tadi namanya adalah 1 pentena. Isomer yang kedua dari C5H10 tadi namanya adalah 2 pentena. Isomer yang ketiga tadi 2 metil 1 butena. Yang keempat 3 metil 1 butena. Yang kelima 2 metil 2 butena. Dan yang keenam 3 metil 2 butena. Beda ya, tadi kalau C5H12 alkana itu hanya ada 3 isomer, sedangkan yang alkena dengan jumlah C5H10 itu ada 6 isomer. Terakhir, kita akan mencoba membuat isomer alkuna. Nah, rumus empiris alkuna CnH2n-2 atau kurang 2. Nah, kalau C-nya 5, berarti H2 dikali 5 dikurang 2. H2 dikali 5 itu 10, dikurang 2 itu 8. Berarti C5H8 itu benar alkuna. Nah, alkuna ini ciri-cirinya ada rangkap 3. Kalau tadi alkena itu rangkap 2, kalau alkuna itu rangkap 3. Nah, sekarang kita buat isomer yang pertama. Ingat bentuk rantai lurus dulu atau rantai utama dulu. Nah, rangkap 3. Kita buat rangkap 3 yang pertama. Kita lihat C yang di sini tangannya sudah terpakai 3, berarti hanya sisa 1. C yang di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Semua tangannya sudah terpakai, berarti tidak bisa lagi berikatan dengan H. Kalau yang di sini C-nya sudah terpakai 2, berarti masih bisa 2 untuk H. Di sini juga 2, di sini 3. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Ini rantai utamanya. Belum ada cabang ya. Berarti isomer yang pertama bisa kita beri nama 1 pentuna. 1 untuk nomor rangkapnya, pen karena ada 5, una karena termasuk alkuna, jadi pentuna. Nah, sekarang ingat kita bisa geser rangkapnya. 1, 2, 3, 4, 5. Geser rangkapnya di sini. Ingat penomoran dari yang paling dekat dengan rangkap. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat rangkapnya ada di mana? Di nomor 2. Berarti jadi 2 pentuna. Seperti itu. Lanjut. Sekarang isomer yang ketiga. Kita coba lagi ya, kita geser rangkapnya. Pertama C-nya ada 5. Yang tadinya di nomor 2 kita pindah ke sini berarti. Nah, ingat ya, penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Nah, berarti dari sini sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata C-nya rangkapnya ada di nomor 2. Berarti kita bisa beri nama 2 pentuna. Wah, sama ya seperti nama yang tadi. Berarti kalau sudah sama, yang ini tidak berlaku. Berarti isomer yang ketiga bukan seperti itu bentuknya. Lalu, kalau sudah tidak bisa digeser rangkap, berarti kita potong jadi cabang. Kita ambil 1. Berarti sisa 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita jadikan 1 cabang. Lalu kita lihat rangkapnya, bisa kita taruh di sini. Nah, terus kita lihat C yang ini tangannya sudah terpakai 3, berarti sisa 1. C yang ini tangannya 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kok bisa 5? Nah, sedangkan kan C itu tangannya harus 4, berarti di sini tidak boleh ada cabang.
Lalu cabangnya di mana, Bu? Ya, geser aja ke sebelahnya. Nah, berarti C-nya di sini. Kita beri nomor ya. 1, 2, 3, 4. Dengan rantai utamanya adalah 4C. Nah, sekarang kita beri nama. Ada satu cabang. Ini kita beri hanya dulu ya. Hanya satu. Di sini 1, 2, 3, 4 berarti sudah tidak bisa berikatan dengan H. Di sini ada 1, 2, 3 berarti hanya masih bisa 1. Yang di sini hanya masih bisa 3. Yang di sini hanya juga 3. Nah, wah di sini ada cabang nih, metil. Nah, metilnya ada di nomor 3, berarti 3 metil. Nah, sekarang kita lihat nomor rangkapnya ada di nomor C1, berarti 1. Rantai utamanya ada 4, berarti but. Karena termasuk alkuna, berarti butuna. Berarti isomer yang ketiga bernama 3 metil 1 butuna. Lalu kalau untuk isomer yang keempat, biasanya kan kita geser cabangnya ya. Nah, kalau kita geser cabangnya ke sini, nanti jadi rantai utama. Nah, berarti tidak bisa. Jadi sekarang kita pindah rangkapnya. Dengan C tetap 4, pindah rangkapnya ke tengah. Geser. Nah, sekarang kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Masih ada sisa 1C. Kita taruh di sini. Kita coba, apakah bisa? Di sini C-nya terpakai 1 berarti sisa 3. Di sini terpakai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata nggak bisa nih kan di sini. Karena kalau dia ada di sini, tangannya jadi ada 5. Tidak bisa. Kita geser ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. C yang di sini jadi 5 juga. Berarti tidak bisa taruh juga cabang di situ. Berarti untuk pindah rangkap itu tidak berlaku. Lalu bagaimana Bu untuk isomer yang keempat? Kalau digeser rangkap juga tidak bisa, dibuat cabang tidak bisa, digeser cabang juga tidak bisa. Berarti kita potong. Jadi rantai utamanya ada 3 dengan rangkap kembali lagi di nomor 1. Lalu C yang 2 lagi taruh di mana? Kita coba taruh di sini sebagai cabang. Kita hitung C yang di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, tambah banyak nih Bu, nggak bisa. Berarti semua cara sudah kita coba tidak bisa lagi membuat isomer. Untuk menggeser rangkap tidak bisa, untuk membuat cabang tidak bisa, untuk dipotong pun tidak bisa. Berarti isomer dari C5H8 itu hanya ada 3. Yang pertama adalah 1 pentuna. Yang kedua adalah 2 pentuna. Yang ketiga adalah 3 metil 1 butuna. Berarti hanya ada 3. Nah, coba kalau Ibu beri soal latihan seperti ini. Ini kita lihat, apakah ada rangkap? Tidak ada. Kalau tidak ada rangkap, berarti termasuk alkana, alkena, atau alkuna. Nah, kalau tidak ada rangkap, berarti termasuk alkana. Berarti nanti akhirannya ana. Lalu, kita harus tentukan rantai utamanya. Rantai utamanya kita pilih yang paling panjang ya. Kalau ke sini cuma 3, 1, 2, 3, nggak panjang. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, nggak bisa. Kalau kita ambil yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita ambil yang bengkok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lurus 7, yang bengkok 6. Berarti kita pilih yang paling panjang, yaitu yang lurus. Nah, rantai utamanya ada 7. Lalu, berarti yang ini itu termasuk cabang. Nah, tadi CH3 itu termasuk metil. Ini juga metil. Ingat, C2H5 atau CH2CH3 itu termasuk etil. Nah, dari tadi kan kita belum ketemukan yang bentuknya etil seperti apa. Nah, inilah yang bentuknya etil. Sekarang kita beri nomor. Ingat, pemberian nomor itu dimulai dari cabang yang paling dekat. Jadi dari sini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita lihat ada metil di nomor 2, ada metil juga di nomor 3, dan ada etil di nomor 4. Nah, untuk penamaan kan ada metil, ada etil. Nah, M dan E itu di abjad atau di susunan huruf abjad itu duluan etil, duluan huruf E. Berarti E-nya dulu, etil dulu yang ditulis. Ada etil di nomor 4, berarti 4 etil. Dan ada 2 metil, yaitu di nomor 2 dan di nomor 3. Karena ada 2 metil berarti dimetil. Nah, sekarang rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu hepta, berarti heptana karena termasuk alkana. Nah, berarti nama dari isomer yang ini, yang bentuknya seperti ini adalah 4 etil karena ada etil di nomor 4, 2,3 karena ada metil di nomor 2 dan di nomor 3, 2 dan metilnya ada 2 berarti pakai dimetil, 2,3 dimetil heptana karena di rantai utamanya ada 7C, berarti heptana. Seperti itu. Nah, sekarang ada soal latihan lagi nih. Bentuknya seperti ini. Ingat, ada ada rangkap 2, berarti ini termasuk alkena dengan akhiran ena. Nah, sekarang kita harus tentukan rantai utamanya, yaitu rantai terpanjang. Kalau ke sini 1, 2, 3. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ke sini bukan. Kita coba lagi ke sana. 1, 2, 3, 4, 5. Gak bisa. Coba ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata ke sini yang paling panjang. Berarti inilah rantai utamanya. Nah, jangan terkecoh ya, berarti ini bukan termasuk etil. Mentang-mentang dia di bawah tapi ternyata dianggap cabang. Enggak, makanya kita harus tentukan dulu. Yang pertama, mana yang bisa digunakan sebagai rantai utama. Nah, terus udah kayak gitu, berarti kita bisa lihat nih. Di sini ada metil, di sini ada metil, di sini ada metil. Kita lihat dari kalau alkena dan alkuna itu penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Nah, yang rangkapnya ada di sini, berarti nggak mungkin kita mulai dari sini. Berarti mungkinnya itu mulainya nomor 1-nya dari sini, 2-nya yang ini, 3-nya yang ini, 4-nya yang ini, 5-nya yang ini, 6-nya yang ini. Seperti itu. Nah, kita beri nama. Di sini ada metilnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, terus ada di nomor berapa aja? Di nomor 2 dan di nomor 4. Nah, berarti kita nulisnya 2,4 karena ada 3, 1, 2, 3 trimetil. Nah, rangkapnya ada di nomor 2, berarti 2. Tadi C-nya ada 6, berarti heksena. Seperti itu. Berarti 2,4,4. Kok 4-nya ada 2? Karena di sini ada 2 metil yang ada di nomor 4. Berarti 2,4,4. Karena ada 3, terus karena rangkapnya ada di nomor 22, heksena karena jumlah C di rantai utama ada 6. Jadi namanya 2,4,4 trimetil 2 heksena. Oke, berarti sampai di sini dulu ya pertemuan mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Untuk tugasnya, nanti kalian akan diperintahkan untuk membuat isomer. Untuk membuat isomer yang mana, nanti akan Ibu kirim tugasnya melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih.